Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Gerombolan pencuri 7 motor di Indekos Bandar Lampung ditembak kakinya. Satu tersangka seorang mahasiswa. Penari pacu jalur di atas mobil di Jalan Tol Lampung Selatan menyerahkan diri ke polisi dan meminta maaf. Seorang siswa di Lampung Utara dibawa ke rumah sakit diduga akibat keracunan makanan bergizi gratis. Congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies. Inilah video adegan aksi berbahaya di Jalan Tol Trans Sumatera Lampung, ruas Bakauheni, Lampung Selatan yang viral di media sosial. Seorang pemuda anggota komunitas mobil Pajero menari pacu jalur yang sedang tren di atas mobilnya yang sedang melaju konvoi di jalan tol. Aksi berbahaya di jalan tol tersebut kemudian diselidiki petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung. Selasa siang, para pengemudi mobil yang ada dalam video itu menyerahkan diri ke polisi. Menurut polisi, adegan pelaku sangat membahayakan pengendara lain dan diri mereka sendiri. Akibat perbuatannya, mereka dijatuhi sanksi tilang. Bahwasanya ada kegiatan konvoi komunitas atas nama Dev Gang ya, Lampung, yang konvoi di jalan tol duduk di atas kendaraan yang membahayakan yang ada di media sosial. Sehingga saya perintahkan pada seluruh jajaran, khususnya para induk, untuk segera mencari data dan identitas kendaraan. Dan alhamdulillah adik-adik yang ada di komunitas itu cukup kooperatif. Hari ini datang untuk menyampaikan permintaan maaf dan mengklarifikasi apa yang sudah terjadi. 3 pelaku yang menyerahkan diri berasal dari Lampung Utara. Mereka menyatakan video tersebut direkam pada hari Minggu lalu dengan tujuan membuat konten hiburan. Pelaku kini sadar bersalah dan meminta maaf. Berlaku video viral kami yang berjoget pacu jalur di atas mobil Pajero plat BE 19DE di Jalan Tol kilometer 58 pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Sekali lagi kami minta maaf kepada masyarakat Lampung dan Polda Ditlantas Lampung. Polisi menyatakan kasus tersebut diharap jadi edukasi bahwa untuk mencari ketenaran sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik tanpa harus membahayakan dan merugikan orang lain serta diri sendiri. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Kasus pembakaran Pondok Latihan Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT di Kampung Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang oleh orang tidak dikenal hingga Selasa siang kemarin belum terungkap. Pondok dari kayu tersebut kondisinya rusak parah dan ambruk. Selain membakar pondok, pelaku juga merusak tugu perguruan yang berada dekat dengan pondok tersebut. Menurut pengurus perguruan silat, pembakaran dan perusakan di tempat latihan silat terjadi pada Jumat malam lalu setelah pihak perguruan silat menggelar syukuran dan doa bersama. Pembakaran dan perusakan pertama kali diketahui warga yang melihat kobaran api besar di tempat latihan silat. Masalahnya untuk kasus ini udah kita serahkan ke ranah hukum, jadi kita ikuti proses hukum dulu. Nah nanti kalau udah ada titik terang, ya kita lanjut untuk proses selanjutnya nanti. Untuk kronologisnya sementara gimana sih, Mas? Ya untuk kronologisnya di malam waktu sebelum kejadian
dari jam 8 tanggal 11 itu kita ada acara tasyukuran di sini. Nah, sampai jam 1 kita bubar. Nah, terus jam 2-nya itu ada dari tetangga masyarakat di sekitar sini lah melihat ada api di sini seperti itu. Ini yang dirusak apa aja nih? Yang dirusak untuk saat ini ya pondok tempat latihan dan tugu K1. Kasus pembakaran dan perusakan tempat latihan perguruan silat tersebut ditangani oleh polisi sektor Banjar Agung Tulang Bawang. Untuk kepentingan penyelidikan, tempat latihan silat dipasang garis polisi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dua penyelundup narkotika dari Sumatera ke Jawa bernama Agung Prasetyo dan Krisna Selasa siang menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Kedua warga Lampung Barat tersebut divonis Ketua Hakim hukuman penjara seumur hidup. Vonis hakim tersebut sama dengan tuntutan jaksa. Kedua terpidana terbukti lebih dari 3 kali menyelundupkan puluhan kilogram ganja asal Aceh ke Jakarta dengan modus transit di Bandar Lampung. Dalam sidang tersebut, kedua terpidana menyatakan pikir-pikir untuk melakukan banding. Kedua terdakwa ditangkap oleh tim intelijen Polda Lampung saat akan mengirimkan 50 kg ganja melalui jasa ekspedisi bus di Bandar Lampung pada akhir November 2024. Modus penyelundupan yakni ganja dari Aceh diangkut mobil pribadi kemudian disinggahkan di sebuah rumah kos di Bandar Lampung yang kemudian dikirim ke Jakarta dengan bus. Dari penggeledahan di rumah sewa tersangka saat itu polisi kembali menyita 3 kg ganja siap edar. Selain menyelundupkan ganja ke Jakarta, kedua tersangka juga mengedarkan ganja di Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.